Halo teman-teman, ini topik nggak wajib lagi seperti Stable Diffusion ya. Agak susah, tapi kalau teman-teman bisa menguasainya, teman-teman akan memenangkan pertandingan. Nah, teman-teman, kita akan ngomongin namanya Flux AI ya. Sebenarnya, simpelnya teman-teman bisa buka Flux ini ada di Krea AI. Nah, Krea AI, jadi Flux itu base modelnya ya. Kalau teman-teman masuk ke Krea AI, akan ada tulisan Flux ini. Nah, kalau teman-teman ketik misalnya ya, nah jadi cara ngeprompt gambar itu juga nggak perlu susah-susah ya. Sekali lagi misalnya kita bikin Korean woman with hand near the face. Ya, emang ini aja, biasa aja secara prompt ya. Tapi coba kita lihat tangannya kira-kira seperti apa dan tangannya di mana. Nah, kita coba buka previous generation kita ya. Ini adalah beberapa hasil-hasilnya ya. Nah, ini teman-teman lihat ya. Kalau di Stable Diffusion kita pasti takut. Pakai ini takut banget karena apa? Tangannya akan deform. Nah, tapi di Krea tangannya nggak deform. Nah, teman-teman bisa lakukan ini di Krea dengan banyak features juga. Ada stylenya sekarang ya, udah bisa masukin style, lalu bisa masukin detail-detail yang lain gitu ya. Tapi teman-teman, kalau teman-teman mau lebih terkontrol, mau lebih rapi lagi, ini adalah cara menggunakan Flux di offline di PC. Yuk, kita langsung perhatikan aja cara menggunakannya. Oke teman-teman, sebelumnya kalau kalian mau pakai fitur ini, kalian itu bisa lewat dua cara nih. Yang pertama lewat Comfy UI, atau yang kedua itu bisa lewat Force UI ya. Nih, perbedaan tampilan keduanya itu kayak gini. Kalian pilih mana yang paling cocok sama kalian ya. Oke, caranya kalau mau install ini, kalian bisa ke github.com/confiaminimus. Terus kita cari nih yang Comfy UI. Kita scroll ke bawah terus kita langsung directly to download ya. Sebelum itu kalian juga harus sudah download dulu ya GitHub-nya. Dan juga ini penting, kalian harus juga punya Python versi 3. Semua link ini nanti gue taruh di kolom description ya. Kalau udah kita tinggal ekstrak aja, kita langsung pilih aja ke folder yang kita mau masukin nih. Di sini kalau gue sendiri, gue akan langsung masukin aja ke folder dokumen. Oke, yang kedua kita lanjut, kita masuk ke huggingface.com. Nah, di sini kita mau pakai yang Black Forest Lab-nya ya. Langsung kita lihat-lihat di sini nih. Di sini kalau kalian lihat tuh ada dua ya, ada yang dev, ada yang Schnell ya. Oke, sekarang kita coba download untuk yang dev dulu. Nah, ini nih, cari yang ini nih, flex.savetensor. Kita pilih file and folder, kita pilih file and folder. Nah, terus ini nih, kita klik yang ada nih, ada flex dev savetensor nih. Ini yang kalian pilih ya. Udah deh, terus kita download aja ini filenya. Kalau kalian misalnya mau download juga nih yang Schnell ini ya, kita lakuin aja hal yang sama kayak tadi, cuman bedanya di bagian yang Schnell. Nah, tapi perlu diingat lagi, yang dev ini non-commercial use ya. Jadi hati-hati kalau kalian mau pakai untuk komersial, iklan, dan lain-lain. Nah, tapi kalau yang Schnell, ini perlu dicek lagi, tapi yang Schnell ini bisa nih dipakai untuk keperluan komersial. Lalu kemudian file yang udah kita download, itu kita copy aja, atau kita cut ya. Kita masukin ke foldernya Comfy UI, kita masukin langsung aja ke folder yang ini nih. Nah, lalu selanjutnya untuk ngejalaninnya, kita butuh yang namanya Flux Text Encoder nih. Nah, untuk Text Encoder ini fungsinya untuk nampung nih teks yang mau kita bawa, yang mau kita interpret ke dalam si AI ini ya. Ini masuknya ke huggingface.com/comfyanonymous ya. Kita cari aja text encoder yang dibutuhkan buat si Flux ini nih. Oke, lalu selanjutnya kita pakai yang clip L ini. Lalu selanjutnya kita pilih juga dua ini ya, yang FP16 sama FP18. Nah, setelah selesai nih, ini udah kita masukin aja ke folder yang namanya clip ini ya. Jadi kita masukin sini nih. Ini posisinya ada di dalam Comfy UI Portable ya. Lalu kita balik lagi ini ke Black Forest Lab yang ada di Hugging Face. Kemudian kita butuh yang kedua nih ya. Nah, lalu selanjutnya kita download yang ini nih, yang VA. Lalu kita download nih, yang kedua ini namanya adalah VA Model. Atau artinya itu Variational Auto Encoder ya. Ini juga sama nih, kita masukin langsung aja ke folder Comfy UI Portable juga. Ini kita cari yang bawah ini, kita scroll, namanya adalah VAI ya. Lalu kita masukin aja langsung ke sini ya. Lalu pilih Run NVIDIA GPU ya. Nah, ini tampilannya akan seperti ini ya. Tapi setiap orang akan punya tampilan yang bisa berbeda gitu, tergantung nanti hasil dari masukin datanya. Nah, caranya sebenarnya kita pakai yang ini aja nih. Caranya kita pakai Comfy UI example ya. Karena ini udah jadi basic workflow-nya nih. Jadi udah auto, udah enak gitu dipakai buat kerja juga. Nah, kita langsung aja masuk ke Comfy Anonymous tadi. Kita langsung aja pilih yang
ComfyUI example di sini. Nah, kita cari yang ke bawah nih. Di bawah ini ada yang namanya Flux nih. Nah, ini bisa kita pakai ya. Nah, ini nih page-nya buat dapetin default basic dari workflow kita nih. Ini caranya kita download aja image-nya. Dia bentuknya itu PNG ya. Yang nantinya kalau kita masukin ComfyUI ini udah langsung jadi. Ini mirip kayak banyak sih sekarang software yang base-nya pakai flow gini. Itu pakai dia pakai PNG kayak gini. Enak, jadi gampang bisa dikirim-kirim ke orang juga nantinya. Nah, cara kedua, yang kalian tinggal drag and drop aja gambar ini ke dalam ComfyUI kalian. Nah, ini keren ya, karena dari gambar aja kita tarik, dia langsung jadi workflow baru. Karena datanya udah disimpan di dalam si PNG ini. Boom, hasilnya langsung jadi seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung eksperimen aja ya. Nah, di sini seperti biasa, kita menggunakan model Asian woman in autumn season gitu ya, wearing brown coat ya, basicnya seperti itu. Tinggal dimodify aja di scriptnya atau di promptnya, nanti kalian bisa ketemu hasil yang kalian inginkan. Nah, kalau kita lihat di sini, Flux ini punya kelebihan. Dia gambarnya lebih realistik ya, lebih detail, lebih bagus seperti ini. Ini menurut gue adalah perubahan yang signifikan dibandingkan dengan Stable Diffusion 3 bahkan gitu. Atau dengan model-model lain kayak misalnya Midjourney dan lain-lain ya. Level realisme dan akurasi dan kita sebutnya sebagai error marginnya itu kecil sekali errornya ya. Jadi hasilnya cukup detail banget. Nah, ini yang gue suka dari model Flux ini. Nah, bahkan kalau kita challenge diri kita pakai yang ada tangannya deh, berani. Karena sometimes kalau kita pakai AI itu selalu takut-takut, tangannya ragu-ragu gitu. Nah, kita coba aja pakai yang ada tangannya. Nah, tuh lihat ya. Tangannya benar-benar akurat sekali. Jarinya benar-benar sesuai gitu. Beda dengan model-model kayak Stable Diffusion yang kecenderungannya tangannya selalu deform. Nah, di sini hasilnya cukup sangat detail dan juga berani banget untuk nunjukin tangan. Even tangannya mau kita taruh di mana aja gitu. Kita coba juga dengan prompt lain dan di sini hasilnya juga cukup perfect dari sisi tangan ya. Dan ini merupakan AI offline on premise yang benar-benar jalannya benar-benar perfect banget. Nah, ini juga kita pakai siluet-siluet juga, dia oke juga hasilnya. Cuman memang kalau kita lihat dari render time-nya juga nggak secepat Stable Diffusion ya. Ini jauh lebih berat dan jauh lebih detail lagi gitu. So far seperti itu ya untuk Flux ini. Nah, itu dia ya teman-teman ya tentang penggunaan Flux ini ya. Memang agak susah kalau dibanding yang lainnya, menurut saya ini yang paling susah. Tapi justru ketika teman-teman menemukan satu AI yang use case-nya unlimited kayak gini, terus teman-teman bisa berkreasi dengan model pose tangan di mana-mana, itu akan satisfying banget. Karena AI lain tangannya gini-gini. Tapi teman-teman menggunakan Flux, tangannya normal. Itu adalah salah satu privilege menggunakan Flux AI ini. Nah, kurang lebih gitu ya teman-teman cara menggunakan Flux AI ini. Sampai ketemu di topik berikutnya.